Fardhu Zuhur Masjidil Karimun yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita dapat berkumpul di sini bersilaturahim di majelis ilmu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salat bering salam semoga senantiasa tercurah kehadirat uswatun hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjidil Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, senang rasanya, bahagia rasanya pada hari ini Rabu 9 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan 21 April 2021 Miladiyah di ruang salat Masjidil Karimun kita bersua kembali di kegiatan Semarak Ramadan 1442 Hijriah, khususnya di kegiatan Tausiah Ba'da Zuhur. Sudah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Basit Lubis yang akan berbagi ilmunya kepada kita semua. Langsung saja saya serahkan sepenuhnya kepada beliau, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Basit Lubis. Dipersilahkan dengan segala hormat. Tafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah salat fardhu zuhur Masjid Agung Karimun, mustami'in wal mustami'at, shaimin dan shaiman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentunya setinggi puji sedalam syukur kembali kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita semua yang tiada terhingga dan terkira, yang diantaranya kita masih diberikan nikmat umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di bulan suci yang mulia ini sebagai bentuk persiapan kita, bekal kita untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Kita bersyukur juga kepada Allah masih diberikan kepada kita taufik. Taufik artinya keringanan, kemudahan untuk mengerjakan satu perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, namanya taufik. Kalau bukan karena taufik dari Allah, maka kita tak dapat hadir di masjid ini. Kalau bukan karena taufik daripada Allah, kita tak dapat hadir duduk bersama di majelis yang mulia ini. Oleh sebab itu, jangan pernah kita menganggap bahwa saya bisa beribadah, saya bisa beramal karena kehendak saya sendiri. Jangan pernah. Karena ini yang dinamakan dengan ujub, ibadah yang disertai dengan ujub maka tiada diberikan pahala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua
baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tajuk kajian tausiah ba'da zuhur yang mulia ini adalah tentang pentingnya ikhlas dalam setiap ibadah. Salah satu di antara hikmah yang kita ambil dari puasa Ramadan ini adalah puasa Ramadan mengajarkan kepada kita semua tentang ikhlas. Di mana letak pelajarannya? Ketika kita berpuasa, tak seorang pun orang yang berpuasa mengharapkan pujian daripada orang lain. Tak seorang pun di antara kita yang sedang berpuasa mengharapkan penilaian dari orang lain. Kita semua jamaah sepakat kita berpuasa hanya menginginkan penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ibadah yang paling jauh daripada riya adalah ibadah puasa. Karena memang tak ada yang mau kita riakan di puasa. Apa yang mau kita riakan? Oh Ustaz, saya mau meriakan, memamerkan, tengoklah bibir saya kering, muka saya pucat. Semua orang begitu. Saya nak pamerkan ini Ustaz, kalau jalan nanti saya agak-agak melayang-layang lah. Semua orang begitu. Apa yang mau kita pamerkan, apa yang mau kita riakan, tak ada. Oleh sebab itu, ibadah yang paling jauh daripada riya adalah ibadah puasa. Maka secara tidak langsung, maka puasa Ramadan melatih kita untuk senantiasa bersifat ikhlas dalam setiap ibadah yang kita lakukan, hanya mengharap penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang ibadah yang ada riya itu artinya iradatu ghairillahi fil amal. Ada maksud, ada tujuan, ada niat yang lain selain daripada mengharap ridho Allah. Ada tak? Ada. Ada niat yang lain? Ada. Kenapa datang masjid? Ya, atasan cakap mesti datang masjid. Kalau tak datang nanti kena marah. Kan begitu? Ada niat yang lain selain daripada mengharapkan ridha Allah, disebut dengan riya. Kata para ulama kita, ada 3. Kalau ada pada amal ibadah kita yang 3 ini otomatis ditolak ibadah kita. Yang 3 ini ada, ditolak. Makna ditolak, tiada berpahala. Makna tiada ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang amat sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau dalam hadisnya? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling kutakutkan kepada kamu adalah, kata Rasulullah, datangnya syirik kecil. Syirik kecil, syirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Syirik kecil itu apa? Kata para sahabat. Apa jawaban Rasulullah? Ar-riya, orang yang beribadah di hatinya ada niat selain mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Cuman begitunya kita beribadah ni, tak bisa langsung riya, tak bisa langsung ikhlas. Mesti ada riyanya dulu. Ada riya dulu.
Kalau langsung ikhlas tak bisa, karena ikhlas ini ada tahapan, ada proses. Bapak, ya. Kenapa Bapak mau belajar Al-Quran? Baca Quran mulai dari Iqra. Malu Ustaz. Malu? Iya. Ternyata dia belajar Quran, belajar Iqra, belajar baca Al-Quran karena memang berawal dari rasa malu. Awalnya bukan karena Allah. Sama dengan kita nih. Awak kenapa datang masjid? Malulah. Kenapa? Di rumah ada mertua. Mertua pula rajin ke masjid. Kalau tak pergi masjid, malulah dengan mertua. Berawal dari rasa malu. Tapi lama-lama nanti, kalau kita sudah terbiasa, Allah datangkan hidayah ke dalam hati. Sudah, kau ubah niatmu. Jangan kau berniat karena malu, jangan kau berniat karena takut kepada atasan, berniatlah karena mengharap ridhoku. Itu akan datang sendiri nanti itu. Oleh sebab itu ada tahapan, ada proses supaya sampai kepada riya. Cuman Nabi mengingatkan yang paling ditakuti. Akhwafu itu kalau dalam gramatika bahasa Arab itu paling, makna paling. Afdolu paling. Afdolu zikri la ilaha illallah. Afdol. Akhwafu paling ditakuti. Apa yang paling ditakuti Nabi? Ketika kita beribadah ada niat yang lain selain mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka ingat ini bahwa setiap ibadah yang ada riyanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa riya? Iradatu ghairillahi fil amal. Ada niat yang lain selain mengharap daripada ridha Allah, namanya riya. Yang kedua, kalau ada yang kedua ini ditolak ibadah kita. Yang pertama, yang kedua namanya tasannu. Tasannu. Apa itu tasannu? Tasannu ialah tahsinul amali li ajalil khalqi. Memperbaiki ibadah, membaguskan ibadah karena orang lain. Karena orang lain. Tuan Imam itu paling sensitif rianya. Imam tuh paling sensitif. Bilal paling sensitif rianya itu. Ustaz-ustaz yang ceramah paling sensitif rianya ini. Kenapa demikian? Karena nanti Tuan Imam ada bisikan dalam hati. Tuan Imam, ya, jamaah banyak, ramai di belakang. Kuatkan sikit bacaan. Panjangkan sikit. Apa lagi? Ayat. Lamakan sikit doa. Itu akan ada. Tanyakanlah sama imam itu. Atau tuan-tuan yang jadi imam pun akan ada datang seperti itu. Bilal. Oi Bilal, ya. Ini ramai nih. Pegawai kantor bupati datang sini. Baguskan sikit. Buat lagu yang tu mantap. Apa namanya? Tasannu. Kalau ada tasannu ini, dipastikan ibadahnya tiada diterima oleh Allah. Jadi jangan pernah mengerjakan sesuatu karena makhluk, karena orang lain. Yang ketiga adalah ibadah tiada diterima apabila ada ujub. Ujub. Apa itu ujub? Ujub ialah ru'yatin nafsi isarul amali ilaiha. Bahwa kita memandang kepada diri kita. Bisa tuan-tuan baca Quran satu hari satu juz, bisa salat tahajud tiap malam, bisa sedekah tiap hari, bisa salat sunnah qabliyah ba'diyah, bisa berzikir lama-lama. Kita memandang bahwa ibadah yang kita lakukan semata-mata karena kita yang baik itu. Kalau ada orang yang menganggap dirinya bahwa bisa dia beribadah karena memang kehendak diri sendiri, orang ini namanya ujub. Memandang kepada diri sendiri namanya ujub. Ibadah yang ada ujubnya tiada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu tuan-tuan,
kenapa tuan-tuan boleh datang ke masjid? Jawabannya apa? Karena diberikan taufik oleh Allah. Supaya jangan ujub. Karena kalau ujub tiada diberi pahala. Bila tiada diberi pahala, tiada dibalas di dunia dan tiada dibalas nantinya di akhirat. Kan kita rugi. Jadi riya, tasannu', kemudian yang ketiga adalah ujub. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apabila kita sudah mulai istiqamah di dalam beribadah, jangan sampai gara-gara ibadah kita pula kita masuk neraka. Ada orang rajin ibadah masuk neraka? Kan pertanyaan tuh. Biasanya kalau ada orang pemabuk, penjudi, penzina, tak pernah solat, tak pernah puasa, tak bayar zakat, kalau masuk neraka tak ada masalah, wajar. Kalau ada orang rajin ibadah, salat jamaah ke masjid, berzikir, puasa, sedekah, tahajud, masuk surga, wajar, memang dia baik. Tapi yang membuat kita bingung tuan-tuan, di akhirat nantinya ada orang yang rajin ibadah tapi dia masuk neraka. Betul sih kedusan? Mana ada orang rajin ibadah masuk neraka? Betul. Ada orang rajin ibadah masuk neraka? Ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhirat nantinya, Bapak Ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lumayan panjang, ada 3 golongan yang mula-mula akan diadili oleh Allah, dipanggil. 3 golongan. Yang pertama, dipanggillah orang yang suka baca Quran. Para ahli-ahli Quran, para qari-qari'ah yang suka baca Quran siang, malam, pagi, petang, dipanggil. Dipanggil? Iya. Majulah depan. Setelah maju, ditanya, hai ahlul Quran, ya. Hai qari-qari'ah, ya. Hai orang-orang yang suka baca Quran, ya. Apa yang kalian buat dengan Al-Quran yang kuturunkan? Kata Allah. Kata orang ini apa? Ya Allah, Al-Quran yang kau turunkan kami baca siang, malam, pagi, petang. Jawaban Allah, kazzabta, kau pembohong, kau pembengah, kau pendusta. Kau baca Quran bukan karena mengharap ridhaku, tapi supaya engkau dikatakan orang yang rajin baca Quran, supaya engkau dikatakan qari-qari'ah yang suaranya merdu. Akhirnya apa? Tepi. Satu. Kedua dipanggil lagi. Siapa? Orang-orang kaya yang suka bersedekah. Ada orang kaya sini? Ada orang kaya tak? Orang miskin semua nih. Orang kaya yang suka bersedekah dipanggil. Kumpullah orang-orang kaya nih. Hai orang kaya, ya Allah. Apa yang kalian buat dengan harta yang sudah kukaruniakan waktu di dunia? Kata orang kaya nih, ya Allah, dengan harta yang kau anugerahkan kepada kami sedekah siang malam pagi petang. Mana tengok ada masjid yang membutuhkan bantuan, kami bantu. Mana tengok ada MDA TPQ yang membutuhkan bantuan, kami bantu. Mana tengok ada janda-janda tua yang miskin, kami bantu. Mana tengok ada fakir miskin, kami bantu. Semua kami bantu. Kata Allah Ta'ala, kazzabta, kalian pembohong. Kau membantu bukan karena mengharap ridhaku, tapi karena supaya dikatakan orang kalian hartawan yang dermawan. Lagi-lagi karena apa? Karena niat. Karena niat. Yang ketiga, kata Rasulullah dipanggil lagi. Orang yang mati berperang melawan orang kafir. Ini pun kena panggil juga. Dipanggil. Setelah dipanggil, apa yang menyebabkan engkau mati waktu hidup di dunia? Kata orang ini, ya Allah, saya mati ketika berperang melawan orang kafir.
Kata Allah, kazabta, kau pembohong, kau mati bukan karena mengharap ridhoku, tapi supaya dikatakan orang pejuang, pahlawan. Akhirnya, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang 3 orang inilah yang pertama kali masuk dalam neraka dari kalangan orang beriman. Maknanya kita ambil pelajaran yang singkat, kita simpulkan bahwa bila mana ibadah yang kita lakukan diniatkan bukan karena mengharap ridha Allah, ibadah itu bukan membawa kebaikan tapi malah membawa kecelakaan atau membawa kebinasaan baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Oleh sebab itu, supaya selamat nantinya amal ibadah yang kita lakukan, maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, maka pastikan setiap ibadah yang kita lakukan mesti diniatkan lillahi ta'ala, karena mengharap ridha Allah. Yang terakhir, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Beruntunglah orang beriman. Ya, alhamdulillah, beruntung orang beriman. Tapi Tuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tak beruntung. Siapa mereka? Kalau orang beriman, mereka beruntung karena akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ternyata ada orang yang tak beruntung. Siapa mereka? Yang pertama adalah bakhilin, orang yang bakhil. Orang yang bakhil, pelit, medit, loke, kedekut, segala macam. Yang kedua adalah orang yang munafik. Dan yang terakhir adalah wa murain, orang yang selalu di dalam ibadah ria, ada niat yang lain selain mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan berpuasa bulan suci Ramadan, Allah tanamkan ke dalam hati kita sifat ikhlas. Kita hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, kalau dilakukan karena Allah taala, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang besar, dengan balasan yang banyak. Karena memang begitu, kecil di mata kita, kalau di sisi Allah itu besar. Tapi kalau besar menurut kita, kalau tak ikhlas, dia tidak ada gunanya. Ibarat setitik debu, sebutir debu, dia hanya akan menjadi hilang, dihempaskan, ditiup oleh angin, tak bersisa apa-apa. Begitulah orang yang ria. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam hati ikhlas senantiasa di dalam ibadah yang kita lakukan, ibadah yang besar ataupun ibadah yang kecil. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami dan dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan kepada keluarga dan saudara-saudara kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.